di akhir periodenya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu pernyataan dari Gus ini ya. Pertama, yang ingin saya bahas adalah soal logika menjaga lingkungan secara ekstrim itu berbahaya. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu kenyataan di depan mata kita bahwa beberapa daerah di Indonesia itu sedang mengalami yang namanya banjir, sampai-sampai rumah-rumah tenggelam, banyak korban jiwa, dan ya saya nggak tahu setelah Gus Ulil melihat ini, apakah dia masih tetap mempertahankan logikanya soal menjaga lingkungan berbahaya atau tidak. Mudah-mudahannya beliau berubah pikirannya, tapi kalau beliau seandainya nggak berubah pikiran, ya saya nggak tahu lagi mau ngomong apa. Jadi gini, kalau misalnya menjaga lingkungan terlalu ekstrim itu berbahaya menurut Gus Ulil, lalu pertanyaannya adalah apakah banjir besar di Sumatera saat ini yang memakan banyak korban dan merusak banyak rumah, itu juga akibat dari orang-orang yang terlalu rajin menjaga lingkungan? Apakah sungai meluap itu karena masyarakat terlalu cinta alam? Kalau logikanya seperti itu, berarti ya bencana-bencana ini terjadi karena memang masyarakat Indonesia terlalu sayang sama alam. Makanya kita perlu kampanye lagi nih, menyerukan kepada masyarakat kita agar tidak terlalu peduli sama lingkungan, sehingga tidak terjadi bencana gitu. Jadi masalahnya itu bukan pada orang yang menjaga lingkungan terlalu ekstrim. Masalahnya adalah orang-orang yang punya kuasa itu tidak peduli dengan lingkungan sama sekali. Banjir di Sumatera itu bukan disebabkan oleh orang mencintai alam terlalu berlebihan, tapi oleh deforestasi brutal, tata ruang yang kacau, sungai yang dipersempit industri, dan lubang-lubang tambang yang tidak direklamasi. Kita semua tahu itu, para ahli tahu itu, para peneliti tahu itu, bahkan warga korban banjir itu pun tahu itu. Yang tahu tapi pura-pura pikun biasanya cuma dua jenis orang, yang tidak paham sains atau yang dapat konsesi tambang dari pemerintah. Nah, bicara soal tambang, yang menarik itu ketika Rossi bertanya kepada Gus Ulil mengenai membela tambang karena PBNU mendapat konsesi tambang.